Pas nikung itu cuman diam saja dia. Tapi suasananya mencekam. Kayak angin semilir pelan-pelan, menggelitik di tengkuk gitu. Ngimpi tak sampean, Mas? Kok ngimpi gimana nih? Masa ngimpi berdiri jalan nih ngelindur, Mbak, namanya. Terus akhirnya kaget. Mas Marwoto sendiri lihat bentuknya. Wajahnya gelap. Wajahnya gelap. Gelap. Balik lagi di Tentengkung. Tadi kita udah ngobrol sama semua bintang tamu Mas Tukul. Dan sekarang waktunya kita masuk ke segmen kisah nyata. Nah, kita masuk ke segmen kisah nyata ya. Akan memberikan beberapa titik atau kejadian-kejadian yang tiap orang mengalami. Kisah nyatanya pasti sangat sedikit mencekam dan menyeramkan ya. Kita lihat. Menurut Mbak Inul gimana sih tanggapannya mengenai hal itu? Kalau aku sih nggak mengenal mistik kayak begitu. Jadi ya sejauh ini karena aku percaya ya udah hanya Allah aja ya udah. Sampai dari dulu katanya orang dangdut itu main mistik atau segala macem. Tapi kalau menurut aku cuman Allah aja. Jadi saya nggak percaya meskipun memang Ada ya. gaib itu ada tapi tidak harus diyakini banget gitu. Karena kita sudah punya yang di atas. Soal keris sama kembang kandil itu menurut Mas Marwoto Kawer ini. Jadi mitosnya kalau orang ziarah kubur, ini mitosnya ya. Bawa kembang kandil, besok datang lagi harus bawa kembang kandil. Yang baru gitu. Iya, jadi begitu setiap datang harus tetap bawa kembang kandil. Kenapa Mas? Kalau sampai enggak, Pamali. nah kalau akibatnya apa kalau enggak sampai? Ya biasanya ada yang ganggu. Tapi kita pengen tanya langsung dari pengalaman bintang tamu kita pada malam hari ini Mas. Ini pertanyaan Mbak Ayu, kalau merinding-merinding atau apa, suara. Ngerasain hal-hal yang aneh pernah nggak? Pernah dengar suara Pernah, kalau ketawa? merinding aja pernah. Suara ketawa? Oh enggak ketawa, Om tuh yang ketawa. Ayo Jadi sama Jimmy Gideon. Jimmy. Syuting tempatnya Abah Jaja. Habis jam 10 ya Mangan sana. Jimmy ngajak keluar gitu. Saya udah ngomong, tapi waktu syuting itu dia bercanda mulu. Sudah dibilangin teman-teman. Lo jangan kurang ajar ya, ini orang tua nih. Lo jangan main-mainin. Hah? Kalau dia masuk rumah sakit siapa yang mau gotong? Maaf ya Mas. Kasih minum dulu, kasih Maaf. minum. Mas. Kasih Mas. Ini nih Mas. Jadi waktu itu Jimmy ngajak, ayo Mas kita keluar di jalan raya gitu.
Sedangkan suasananya tempat apa itu udah serem gitu. Kalau di tempat gitu jangan bercanda gitu. Akhirnya Jimmy ngajak keluar. Itu benar-benar yang lihat saya sama Jimmy Gideon. Apa yang Waktu ada tikungan, ada cewek berdiri pakai hijab, iya. Wajahnya nggak kelihatan. Begitu tahu langsung Jimmy, astagfirullahaladzim, dia baca doa semampunya. Sampai di jalan besar. Pulangnya kalau nggak diajak nggak mau. Besok pagi aja pulangnya gitu. Karena saking takutnya. Apa ya? Saya lihat, Jimmy juga lihat. Visualnya seperti apa kalau bisa dijabarkan? Jadi dia bawa tas, pakai hijab gitu. Pas nikung itu cuman diam saja dia. Tapi suasananya mencekam. Kayak angin semilir pelan-pelan, menggelitik di tengkuk gitu. Ngimpi tak sampean Mas. Kok ngimpi gimana nih? Masa ngimpi berdiri jalan nih ngelindur Mbak namanya. Terus akhirnya kaget. Mas Marmoto sendiri lihat bentuknya. Wajahnya gelap. Wajahnya gelap. Gelap. Cuman kena hijab. Mungkin emang pakai bedaknya hitam kali Pak. Tapi itu benar ya, itu Benar, itu benar. Itu Berapa tahun sekali-kali yang paling lalu? serem. Berapa tahun yang lalu itu? Waktu itu ya 20, belum ada. 15. Sekitar 17-an ya karena sekitar tahun 2000. Oh 17. Itu syuting sama Andi Taulani. Kalau dari Mbak Mbak Inul? Inul ini alami yang benar kisah nyata loh ini. Kalau kisah nyata sering. Ya saya lihat dari Mbak Inul tuh dari matanya itu kayaknya. Karena kalau dulu itu saya suka tidurnya itu setelah subuh. Habis Apa sholat yang subuh pernah tidur. dialami oleh Mbak Jadi Inul? apa kalau orang bilang tirakat. Jadi saya hampir sering kali mengalami dan mendapatkan itu cuman karena memang saya percaya bahwa yang saya lihat itu juga Allah yang punya. Jadi saya nggak terlalu takut karena sudah biasa. Apa Pak? Apa Mbak kejadian apa yang paling Sering kalau pulang nyanyi itu sering lihat di jalan raya ada kurungan yang dalamnya itu manusia kepotong-potong, sering. Terus di jalan tol, terus itu waktu saya kan kalau nyanyi berangkat pagi pulangnya kadang-kadang tengah malam kayak gitu. Saya cuma berdua aja sama Mas Adam, nyupirnya juga gantian biasanya. Dan itu sering. Terus waktu saya pertama kali mau ke Jakarta, tes vokal di salah satu studio rekaman, pulangnya juga demikian, satu mobil masuk kuburan, masuk makam, dan yang saya masih pikir normal bahwa mobil itu kalau udah masuk ke makam kan biasanya kena nisan dan pasti ambles gitu. Tapi saya logikanya bahwa ini adalah cobaan dan kita berdoa sama-sama akhirnya mobil itu bisa jalan. Dan jalan pun juga biasanya kalau lewat makam kan ada banyak geronjal-geronjal gitu kan. Kijing, kalau Jawa kijing. Mungkin seperti itu. Itu saya sama ibu saya sama ada beberapa orang dan itu mengalami kisah nyata benar. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kita setelah berdoa, setelah baca-baca ayat Al-Quran dan mobil itu bisa di starter, bisa jalan keluar dan jalan yang makam yang saya masuki itu adalah makam desa yang jalannya sempit sekali. Dan itu kisah nyata. Kalau Ayu sendiri pernah ngalami apa ya? Bener ini jujur apa ya? Kalau saya sendiri Bener loh. paling serem sih di sini ya. Nah, untuk pemirsa di rumah maupun studio yang saya sayangi dan saya cintai. Jadi kisah nyata ini tidak semua orang alami, biasanya orang-orang yang mengalami hal itu berarti orang itu diuji keimanannya. Jadi kembalikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu. Jadi kalau bisa teman-teman pengen ngalami kayak gitu? Ya pokoknya kita balik lagi lah ya masing-masing semuanya ya punya dunianya masing-masing, oke? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, masih banyak yang bakal kita tanya-tanya lagi sama bintang tamu. Tetap di Ting Ting Cool Show.
segmen ini masuk ke sketsa komedi ya. Komedi itu bikin orang tertawa, bikin orang tersenyum, pokoknya terhibur lah ya. Orang-orang sedih terhibur ya, walaupun tertawa tapi